Baik, sekarang saya ingin menjelaskan tentang pengaruh dari medan magnetik B ini, ya. Ini pengaruhnya apa? B ini. B ini ternyata punya pengaruh yang sangat besar kepada muatan-muatan yang bergerak. Ya, kalau ada muatan lewat medan B dan muatan itu lewat dengan kecepatan V di dalam medan B, maka arah geraknya itu akan dibelokkan, ya, dengan gaya F sebesar besarnya muatan itu dikali kecepatan dikalikan dengan medan magnetik. Ya, seperti Anda lihat di sini, ini ada medan magnetik yang biru ini arahnya ke sini, ya, arahnya ke sini. Ini ada muatan positif yang geraknya vertikal ke atas, maka dia akan mengalami pembelokan. Kalau dia melewati medan magnetik yang biru ini, dia tidak akan lurus ke atas, tapi dia akan dibelokkan. Demikian juga kalau itu medan negatif, muatan negatif, dia menyeberang medan magnetik ini, dia akan mengalami pembelokan. Inilah konsep-konsep juga di dalam bidang pertahanan, ya. Kenapa rudal bisa dibelokkan dan seterusnya, ini main-main dengan medan magnetik, ya. Ya, mereka mengecoh rudal-rudal itu supaya tidak tepat sasaran, dia harus dibelokkan, ya. Tentu prinsip-prinsipnya adalah prinsip-prinsip ini. Jadi magnetic force dan gayanya itu selalu perpendicular, ya, both, ya, tegak lurus dengan bidang yang dibentuk oleh V dan B. Jadi gayanya selalu tegak lurus, ya. Nanti saya jelaskan, ya, cara ngitungnya saya jelaskan. Tapi intinya medan magnetik itu pengaruhnya besar sekali, signifikan sekali terhadap muatan-muatan yang bergerak. Pak, kalau muatannya nggak bergerak, diam saja bagaimana? Dia nggak akan terpengaruh. Jadi kalau muatannya itu at rest, dia tidak bergerak dengan kecepatan tertentu, dia diam, maka dia tidak mengalami pembelokan apapun, dia tidak dikenai gaya magnetik apapun, ya. Oke. Nah, sekarang kita mengenal dulu satuan dari medan magnetik, ya. Ya, kalau gaya itu besarnya sama dengan ini, Q, V, B, ya. Sementara Anda tahu ini adalah Newton, ya. Jadi ini sama dengan B-nya itu satuannya sama dengan Newton dibagi dengan kolom, ya. Dibagi kolom dibagi lagi dengan meter per detik, satuannya kecepatan. Jadi satuan dari medan magnetik itu Newton dibagi kolom dibagi meter per detik, ya. Atau sering disebut dengan Newton per kolom meter per sekon. Atau juga ini kalau Anda urut-urut sama dengan Newton per ampere meter, ya. Nah, 1 Newton per kolom meter per detik ini atau 1 Newton per ampere meter ini biasanya disebut Tesla, ya, disebut Tesla. Nah, Tesla itu gede banget, ya, medan magnetik yang termasuk gede, ya. Kalau ukuran yang kecil itu biasanya disebut Gauss, di mana 1 Tesla itu ada 10.000 Gauss, ya. Baik. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan notasi-notasi yang sering disepakati di dalam buku-buku, ya, tentang arah vektor. Kalau Anda melihat tanda-tanda seperti ini, titik-titik seperti ini, ya, ini artinya adalah arrowhead, yaitu ujung panah, kepalanya si panah, anak panah. Kepalanya anak panah itu berarti kalau ini Anda lihat anak panah kelihatan titiknya, berarti anak panah itu mengarah kepada Anda.
Makanya ini out of page, maksudnya dia meninggalkan layar yang Anda baca itu. Ya. Sedangkan atau menuju ke Anda lah ya, out of page itu menuju ke Anda. Ya. Dari layar menuju ke Anda. Nah, sekarang yang sebelah kanan kalau tandanya cross ini adalah seperti ya, arrow tail, ini ekor dari anak panah. Ya, ekor dari anak panah. Jadi kalau Anda lihat anak panah kelihatan begini, berarti anak panah itu meninggalkan Anda. Dari layar ini menjauh dari Anda. Ya, namanya into page, ya, into page. Ya. Ini perjanjian-perjanjian tentang arah-arah. Nah, oke, sekarang kita ke cross product, perkalian vektor tadi. Ya, jangan khawatir, ya, tidak susah. Saya bersama Anda, saya menjamin ini tidak susah. Ya. Nah, mungkin saya akan lompat dulu ke sini. Ya. Jadi Anda sudah kenal dengan vektor arah x, y, ya, vektor arah sumbu y, j, vektor arah sumbu z, k. Ya. Nah, yang namanya arah IJK itu sifatnya itu siklik. Ya, siklik itu setelah I ya J, setelah J ya K, ya, setelah K kembali lagi ke I, ya, dan seterusnya. Siklik, arahnya itu siklik begini. Ya. Jadi kalau setelah J ya K, ya, setelah K I, ya ini, setelah K I. Nah, oleh karena itu maka perjanjiannya adalah siklik, ya, siklik seperti ini. Kalau sampai urutan ini berlawanan, ya, seperti ini, setelah J kok I, nah, maka hasilnya adalah minus. Ya. Jadi kalau di kiri ini setelah I kok J ini siklik, maka hasilnya adalah K. Setelah J K, hasilnya siklik I. Ya. Setelah K I, hasilnya J. Kalau sampai ini sikliknya terganggu atau berlawanan, maka otomatis hasilnya minus, ya, minus. Ya, ini barangkali sekedar perjanjian. Nah, sekarang kita ke cross, ya, cross ini. Cross ini hasil kali sebenarnya, perkalian antara A dan B. Ngaliknya juga gampang, hanya A dikalikan B dikalikan sinus sudut yang dibentuk oleh A dan B. Ya, gampang. Nah, sekarang bagaimana menentukan arahnya? Nah, ini dimulai dari A cross B, hasilnya C. Ya. Jadi kalau nanti di sini itu A itu adalah I, arahnya adalah I, dan arah B-nya itu adalah J, maka otomatis hasilnya itu K. Ya, hasilnya K. Kalau di sini J, ya, di A-nya itu J, di sini adalah K, maka hasilnya I. Dan seterusnya. Ya, kalau di sini K, ya, di A-nya itu arah A-nya itu K, arah B-nya itu I, maka hasilnya J. Ya. Nah, tapi kalau misalnya suatu ketika di sini adalah I, ya, arah A-nya itu I, kok arah B-nya itu K, ini enggak siklik ini berarti. Enggak siklik, maka hasilnya minus J. Gitu aja. Jadi enggak susah. Ngalinya besarannya gampang, tinggal kali biasa dikalikan sin. Arahnya tadi itu.